hari ini kita mulai pembelajaran daring lagi ya. Untuk tatap muka kemarin kita sudah bahas tentang tabung, sekarang kita lanjut kerucut. Untuk rumusnya kemarin sudah sempat kita bahas ya. Untuk rumusnya sebelumnya kita mulai dari unsur-unsurnya dulu. Untuk kerucut di sini unsur-unsurnya ada jari-jari, kemudian ada tinggi, kemudian bagian miringnya ada garis pelukis. Maka kalau sudah di sini membentuk segitiga siku-siku, kemarin di materi awal di prasyaratnya kita sudah bahas tentang teorema Pitagoras, maka nanti karena di sini berbentuk segitiga siku-siku, maka akan berlaku teorema Pitagoras untuk menentukan panjang dari salah satu unsur yang ini antara R, T atau S. Jadi ibu nggak perlu bahas lagi untuk triplenya ya, nanti tinggal dibuka di catatannya. Kemudian untuk volume kerucut, karena kerucut ini berbentuk limas, sebenarnya di kelas 8 kita sudah bahas tentang limas. Jadi volume kerucut ini adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Maka nanti kita akan ambil untuk volume kerucut ini menggunakan volume limas, dimana volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena nanti alasnya limas ini berbentuk lingkaran ya, karena kerucut, maka rumusnya menjadi sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Ini adalah rumus volume kerucut. Kemudian untuk luas permukaan, kemarin sudah sempat kita bahas yang namanya permukaan adalah bagian terluar dari bangun ruang. Nah, di sini untuk kerucut itu terdiri dari dua buah sisi saja. Ada bagian alas yang bawah, kemudian ada selimutnya. Jadi luas permukaan itu hanya luas alas ditambah luas selimut ya. Untuk luas selimut kemarin ada di catatannya, dia berbentuk juring sehingga didapat rumusnya itu pi RS ya. Kemudian untuk alasnya berbentuk lingkaran, ini pi R kuadrat. Maka luas permukaan itu rumusnya untuk kerucut itu pi R kuadrat ditambah pi RS. Oke. Kemudian sekarang ada dua contoh yang ibu tampilkan. Contoh yang pertama ini contoh yang sederhana ya, yang langsung diketahui semuanya. Nanti kalau untuk yang kedua hampir sama tapi dia membentuk soal cerita. Kita mulai dari yang pertama dulu, kita lihat gambarnya. Diketahui ada sebuah kerucut, berarti ini ada tingginya 24. Kemudian kalau panjang dari sini sampai sini berarti ini adalah diameter lingkaran. Kalau diameternya 14, maka kita akan dapatkan jari-jarinya berapa? Iya, setengahnya ya, berarti itu 7. Nah, untuk volume sudah lengkap unsur-unsurnya. Kita lihat yang diketahui. Yang diketahui ada tinggi 24, kemudian ada jari-jari 7. Tapi untuk mencari luas permukaan kita masih membutuhkan salah satu unsur lagi, yaitu S-nya. Maka kita akan menggunakan triple Pitagoras. Silahkan nanti dibuka catatan triplenya. Ada 7, 24, maka pasangannya adalah 25 ya. Yang lupa dengan triple boleh menggunakan teorema Pitagorasnya ya. S kuadrat sama dengan berarti 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nanti didapat 25. Maka ibu akan tulis di sini S-nya sama dengan 25. Nah, kalau kita lihat di sini unsur-unsurnya, maka kita bisa menggunakan nilai pi-nya adalah 22/7 karena ada unsur 7 di sini, yaitu jari-jarinya. Sudah tulis yang diketahui, kemudian yang ditanyakan pertama ada volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Oke, kita mulai jawab yang bagian pertama. Volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali pi kali R kuadrat T. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Sepertiga, pi-nya pakai 22/7, R-nya kuadrat berarti boleh ibu jabarkan 7 kali 7, kemudian T-nya 24. Nah, setelah seperti ini, ibu sarankan jangan dikali dulu, tapi kita lihat mana unsur-unsur yang bisa disederhanakan antara atas dan bagian bawahnya. Kita lihat ini 7 sudah boleh dibagi, 7 bagi 7 1. Kemudian mana lagi? 3, kira-kira ada angka yang bisa dibagi dengan 3. Oh, ini 24 dibagi 3 sama dengan 8. Oke, yang terakhir tinggal 22 dikali 7 dikali
ya. 22 dikali 7 154. Tinggal kita kali 8. 8 kali 4 32. 8 kali 5 40 tambah 3 43. 8 kali 1 8 tambah 4 jadi 12. Berarti 1232 cm kubik. Jangan dilupakan satuannya ya. Jadi ini adalah volume dari kerucut di gambar pertama. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucut. Rumusnya pi R kuadrat ditambah pi RS. Tinggal kita masukkan nilai pi-nya 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 22/7 kali 7 kali S-nya 25. Oke. Seperti tadi, ini bisa dicoret. 22 kali 7 154 ditambah tinggal kita kali 22 dikali 25. 5 kali 2 10. 5 kali 2 10 jadi 11. Ini 4 4. Berarti 550. Oke, tinggal kita tambah yang terakhir berarti 4. Ini jadi 0. 1 jadi 7. 704 cm persegi untuk luas permukaannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh yang pertama. Sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Di sini belum selesai Ibu tulis pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah jika tersedia karton seluas misalkan 500 cm aja, 500 cm persegi, berapa sisa karton yang tidak terpakai? Oke, kita lihat pertanyaannya. Sarah di sini hendak membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan diameter 10 cm dan tinggi 12 cm dari selembar karton. Jika tersedia karton seluas 500 cm persegi, kira-kira berapa sisa karton yang tidak terpakai? Jadi untuk mencari berapa sisa karton, maka kita harus tahu dulu berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat sebuah topi ulang tahun yang berbentuk kerucut. Sekarang kalau kita bisa bayangkan sendiri, kalau sudah namanya topi ulang tahun, berarti unsur yang kita butuhkan hanya selimutnya saja. Tidak mungkin ada alas ya. Kalau topi tertutup maka nggak akan bisa kepake ya. Jadi kalau kita lihat dari unsur-unsur di kerucut, maka kalau untuk membuat topi hanya membutuhkan luas selimutnya saja, bukan luas seluruhnya, bukan luas permukaan seluruhnya ya. Jadi hanya luas selimut. Oke, kita lihat yang apa yang diketahui dulu. Diketahui ada diameternya 10, maka kita akan dapatkan langsung jari-jarinya, tinggal dibagi 2, 5 cm. Kemudian ada tingginya 12 cm. Dari R dan T kita bisa ketemu nilai S menggunakan triple Pythagoras. 5, 12, maka pasangannya adalah 13. Maka dapatlah S-nya 13. Nah, kalau kita lihat dari unsur-unsur ini, maka pi yang harus kita gunakan adalah 3,14 karena tidak ada yang kelipatan 7. Oke, kita mulai dulu. Jadi sebelum mencari berapa sisa karton, maka kita harus tahu dulu berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat sebuah topi. Luas karton itu yang dicari adalah luas selimutnya saja ya. Nah, kita mulai hitung. Luas selimut kerucut rumusnya hanya pi RS. Pi-nya 3,14 kali R-nya 5 kali S-nya 13. Oke, ini kita kalikan 65. Ini harus tetap dihitung 3,14 dikali 65.
5 kali 4, 20. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. 5 kali 3, 15. 6 kali 4, 24. 6 kali 1, 6 tambah 2, 8. 6 kali 3, 18. Oke, 0, 1, simpan 1, 4, simpan 1, 0, 2. 2 angka di belakang koma berarti 204,1. 204,1 cm persegi. Kalau sekarang tersedia karton seluas 500 cm persegi, yang kita butuhkan hanya 204,1 cm persegi, maka kita bisa mencari sisa ya, luas sisa karton. Luas sisa tinggal diapakan sini? Tinggal dikurangi. Maka 500 dikurangi 204,1. Oke, tinggal kita hitung di sini. 500. Di sini kalau memang tidak ada koma, takutnya kalian keliru, boleh ditambahkan koma 0 ya. 204,1. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah sebenarnya di pengurangan, tapi Ibu ingatkan saja karena nggak ada berarti kita pinjam. 10 kurang 1 berarti di sini 9, ini sisa 9, ini sisa 9, ini sisa 4. 9 kurangi 4, 5. 9 kurangi 0 tetap 9. 4 kurangi 2, 2. Maka sisa kartonnya adalah 295,9 cm persegi ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak selalu harus ditanya luas permukaan. Perhatikan bunyi pertanyaannya untuk soal-soal cerita. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita lebih bahas memang masalah soal-soal cerita untuk latihan soal-soal di AKM. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.